Tuhan berikan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah membayar lunas semua hutang dosa kami. Dan biarlah itu terus-menerus menjadi kekuatan pengharapan kami di dalam perjalanan iman kami sebagai seorang Kristen. Tuhan, saat ini di hari yang Tuhan kuduskan, kami datang kepadamu beribadah dan saat ini merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan berikanlah kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau ditegur, dinasehati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, diberkati oleh firman Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kuasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di hari yang kudus ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul, beribadah, dan tidak terasa ya sudah masuk bulan Oktober dan ya sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini masih dalam rangkaian eksposisi surat Galatia dan saya diberikan tema kuasa Injil yang mengubahkan. Saya mengawali khotbah saya dengan satu penemuan yang sangat baik sekali Saudara, yaitu Bapak Ibu tahu ini kacamata apa? Kacamata apa? Hah? Buta warna. Ya, kacamata buta warna, dan ini satu penemuan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mungkin waktu sekolah, saya ingat sekali kita belajar tentang lensa, ya lensa cembung, lensa cekung, kemudian rabun jauh, rabun dekat, itu bisa dijelaskan Saudara. Nah Saudara, penemuan kacamata buta warna ini tentu menjadi satu hal yang sangat membantu saudara-saudara kita atau orang-orang yang mengalami buta warna. Nah Saudara, ini ditemukan di tahun 2002 oleh sebuah perusahaan yang bernama Enchroma, ya menarik sekali, dan sebenarnya ternyata penelitian terhadap buta warna ini Saudara sudah dimulai sejak tahun 1700-an. Nah baru ditemukan kacamata yang bisa menolong penderita buta warna. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mungkin tidak menjelaskan bagaimana cara kerja kacamata buta warna ini, tapi secara singkat adalah begini Bapak Ibu. Kita ini orang normal punya sel-sel kerucut yang bagus, yang banyak, sehingga kita bisa menangkap warna, ya. Jadi kita bisa membedakan warna-warna secara jelas. Tetapi untuk mereka atau saudara-saudara kita yang menderita buta warna, mereka punya sel kerucut di mata itu sedikit, sehingga mereka tidak bisa menangkap warna-warna tertentu. Nah, saudara kalau lihat ini ada berapa 3 macam ya buta warna. Jadi ada yang tidak bisa membedakan biru dengan ungu begitu ya, atau merah dengan kuning. Jadi kelihatan buram dan tidak jelas warnanya Saudara. Nah kacamata ini menolong mereka untuk mengurangi cahaya sehingga bisa ada warna yang kontras gitu ya. Karena ternyata ada cahaya yang bisa, karena sel kerucutnya ini kecil atau sedikit, sehingga cahaya itu membiaskan warna mereka yang ditangkap oleh mata. Nah kacamata buta warna ini menolong sehingga kontras antara setiap warna itu makin kelihatan. Nah Bapak Ibu Saudara kalau lihat di YouTube ya, itu pengalaman-pengalaman yang orang rekam yang mengharukan ketika mereka dikasih hadiah kacamata buta warna. Ya, jadi orang yang selama bertahun-tahun melihat dunia dengan warna seperti ini, ketika dipakaikan kacamata buta warna, wah, mereka melihat dunia ini semakin indah dengan warna-warna yang lebih kontras, dengan warna-warna yang lebih jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita orang percaya, Injil itu seperti lensa, ya. Seperti lensa yang menolong kita untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas, dengan lebih benar, dengan lebih tepat, dengan lebih indah. Sehingga kita tahu bagaimana kita memiliki pandangan yang tepat terhadap dunia ini, terhadap kehidupan. Dan Injil itu menolong kita untuk memberi respon yang tepat terhadap kehidupan, terhadap pergumulan mungkin, bahkan terhadap kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, saudara, hanya bedanya kacamata itu tidak bisa menyembuhkan. Betul ya? Kacamata hanya menolong kita untuk melihat lebih jelas.
Tetapi Injil bukan hanya menolong kita untuk melihat kehidupan lebih jelas, tetapi Injil punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Dan inilah yang akan kita renungkan di hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mereview kembali apa yang sudah dibahas minggu lalu oleh Pendeta Kristanto mengenai surat Galatia. Yaitu kita melihat latar belakangnya, mengulang lagi sedikit bahwa ketika itu jemaat Galatia itu menghadapi serangan dari guru-guru palsu. Dan kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang Kristen tapi punya latar belakang Yahudi. Ya, jadi mereka datang atau katakanlah masuk ke dalam jemaat di Galatia sehingga Paulus harus memberikan peringatan keras kepada jemaat Galatia akan bahaya dari guru-guru palsu ini. Dikatakan sampai Paulus bilang kalau ada orang lain bahkan malaikat dari surga datang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang saya beritakan atau kami beritakan, terkutuklah dia. Nah, Bapak Ibu, kita kalau lihat di Alkitab tidak pernah bersikap manis, lembut kepada para pengajar sesat. Betul? Yesus bilang, kalau ada yang menyesatkan salah satu dari anak-anakku ini, lebih baik batu kilangan itu diikat lehernya baru dilempar ke laut. Ya. Kemudian kalau kita lihat Petrus bilang, para pengajar sesat ini seperti hewan-hewan liar, ya, atau anjing-anjing yang kembali kepada muntahannya katanya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi Yohanes bilang mereka ini antikristus. Paulus bilang juga mereka ini anjing-anjing, penyunat palsu. Nah, saudara, ini bukan makian sebenarnya. Tapi bagaimana sikap yang harusnya kita berikan tegas kepada para pengajar palsu. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sosmed itu ketika ada pengajar sesat, orang yang mengajarkan pengajaran sesat, lalu ada apologet Kristen yang membela, yang memberitahu ini sesat, dibilangnya apa Bapak Ibu? Kamu ini tidak mengasihi gitu ya. Jangan menghakimi. What? Sedangkan Alkitab dengan jelas memberitahu kita harus bersikap menolak ya, keras kepada para pengajar sesat. Jadi harus hati-hati. Nah, ini sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melanjutkan lagi pembacaan ini, khususnya Galatia pasal 1, pasal 2, ini merupakan pembelaan Paulus tentang kerasulannya. Kenapa Paulus sampai harus membela kerasulannya? Karena para pengajar sesat ini memasukkan ajaran sesat mereka dengan cara menyerang Paulus. Nah, ini cara orang biasa begitu ya. Jadi dia memberitahukan ajaran yang sesat, ajaran yang salah dengan menyerang pengajarnya. Ya, dalam hal ini Paulus. Jadi kurang lebih kalau saya kasih ya narasinya ya Bapak Ibu. Para pengajar sesat ini ngomong atau katakanlah membisik-bisik jemaat Galatia seperti ini. Nah, saya pakai gaya orang Makassar lah, ibu-ibu Makassar kalau gosip-gosip ya, kalau cerita. Dia mungkin bilang begini, jangan mau kau percaya itu Paulus. Kau tahu tidak itu Paulus, dia itu tidak termasuk dalam rasul-rasul. Dia itu percayanya belakangan. Beda dengan 12 rasul yang hidup lama 3 tahun lebih bersama dengan Yesus. Dia itu dulu penganiaya. Dia itu dulu cari orang Kristen untuk dibunuh. Lah sekarang dia bertobat lalu dia memberikan pengajaran yang berbeda dengan rasul-rasul. Dia itu mau cari kesenangan kalian, kesenangan manusia dengan cara apa? Oh, tidak usah melakukan hukum Taurat. Oh, tidak usah misunat. Kau cukup percaya Yesus. Saya kasih tahu kau nah, tidak cukup percaya Yesus. Kau tidak benar-benar jadi Kristen sebelum kau disunat. Kau tidak benar-benar jadi Kristen sebelum kau melakukan hukum Taurat. Rasul atau kerasulan Paulus itu tidak bisa dipercaya. Injilnya cacat. Nah, kurang lebih gitu saudara ya. Jadi pengajar-pengajar palsu ini memberitahukan Injil yang palsu dengan cara menyerang Paulus. Nah, saudara, saya membayangkan ya, ini kurang lebih tuduhan, ini sama dengan tuduhan dari kaum RT 6 ya, sebelah itu. Dia kan selalu bilang begitu, wah Injil ini sudah dipalsukan sekarang. Ya, karena apa? Paulus itu yang sudah ajarkan ajaran yang lain sekarang menyesatkan ribuan jutaan orang Kristen. Nah, kasihan juga ini Paulus ya dituduh-tuduh seperti itu. Nah, saudara, itulah sebabnya dalam bagian ini ya akan kita pelajari Bapak Ibu, Paulus itu membela kerasulannya. Ya, dia bersikap
defensif, membela diri. Kenapa? Karena dia diserang. Dalam hari ini dia diserang dengan tujuan bisa memasukkan Injil palsu. Nah saudara, mari kita melihat bagaimana pembelaan Paulus dan kita melihat bagaimana kuasa Injil itu mengubah hidup Paulus. Dan itu yang mempertegas bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Khususnya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara, saya mengawali dengan bagian ini. Dari Galatia 1 ayat 10 sampai 24, saya baca sampai ayat 12 dulu. Saudara, saya ambil versi dari TB2 ya. Bapak Ibu bisa membandingkan dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara yang TB1. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia, kata Paulus. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat gaya penulisan Paulus dan kemudian juga penulisan-penulisan lain di dalam Alkitab, kalau mau menekankan sesuatu, mereka itu ulang. Nah, di sini kelihatan ya, ada 3 kalimat negatif. Injil yang aku beritakan bukan Injil manusia. 1. Aku tidak menerimanya dari manusia manapun. 2. Bukan manusia yang ajarin aku. 3. Ya, kalimat yang keempat yang positif. Yesus sendiri yang ajar saya. Artinya apa? Paulus menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Artinya Paulus mau menegaskan saudara, bahwa Injil yang dia terima ini bukan dari dirinya sendiri, bukan juga dari manusia, tetapi Yesus sendiri yang menyatakan kepadanya. Sehingga Paulus bilang apa? Saya tidak sedang mencoba menyenangkan manusia. Ngapain? Nah, saudara Bapak Ibu, di zaman sekarang orang itu berusaha repack the gospel. Mengemas ulang Injil. Karena kalau kita beritakan Injil, kalau percaya Yesus, sangkal diri, pikul salib, itu tidak menarik. Orang tidak mau percaya Yesus dengan Injil model begitu. Akhirnya diubah. Apa saudara? Kau percaya Yesus, kau sukses, engkau kaya, engkau sehat, engkau bebas dari masalah. Wah, Injil seperti ini lebih menarik ya. Dan tidak mengherankan berjubel-jubel orang lebih suka mendengar Injil seperti ini. Ikut Yesus kaya, ikut Yesus diberkati. Paulus bilang tidak. Saya tidak mencari kesenangan manusia. Saya mengabarkan Injil Kristus. Saya mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, pengajar-pengajar palsu kadang-kadang kan juga begitu. Saya mendengar suara Tuhan gitu ya. Saya diangkat ke surga. Saya dibawa ke neraka. Saya dapat wahyu Tuhan. Oke. Saudara, mudah memang kita mengklaim sesuatu. Saya dengar suara Tuhan lah, saya dapat wahyu dari Tuhan lah. Tetapi saudara, mari kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan atau dia memberikan bukti bahwa saya benar menerima wahyu dari Tuhan. Dan inilah kita akan melihat kesaksian Paulus ya. Kesaksian yang Paulus ceritakan di ayat selanjutnya 13 sampai 21. Nah, saudara, saya bagi 3 di sini, yaitu before, conviction, after. Kalau disingkat itu BCA. Nah, saya pinjam akronim ini dari pendeta Michael Teng ya. Dan ini menjadi satu pola yang baik kalau kita bersaksi tentang hidup kita, Bapak Ibu. Before, sebelum kita bertobat. Yang kedua, conviction, bagaimana kita bertobat, kita memberikan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Dan after, setelah kita bertobat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita mulai dengan before-nya. Di before-nya ayat 13-14, Paulus bilang begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, pada zaman itu orang Kristen mana yang tidak kenal Paulus? Orang Kristen mana yang tidak kenal Saulus?
Nah, saudara, Saulus dengan Paulus ini sebenarnya bukan mengalami perubahan ya. Saulus berubah jadi Paulus, tidak. Saulus itu nama Ibrani, Paulus itu nama Yunani. Jadi Saulus, Paulus itu sama. Jadi kadang-kadang kita salah paham ya, waktu dia bertobat Saulus berubah namanya jadi Paulus. Tidak, saudara ya. Jadi di kalangan Yahudi dia dikenal dengan nama Saulus. Tapi ketika dia menginjili orang-orang non-Yahudi, dia namanya adalah Paulus. Nah, kurang lebih gitu Bapak Ibu. Nah, saudara, Paulus dikenal sebagai penganiaya, penghancur umat Tuhan, tanpa batas menganiaya jemaat. Saudara, kalau kita membaca dalam kesaksiannya di depan Raja Agripa, itu lebih jelas dia kasih tahu bagaimana dia dulu. Ya, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang Yesus dari orang Nazaret itu. Saya lakukan apa? Saya bukan hanya menjembloskan banyak orang kudus dalam penjara, kemudian saya juga menyetujui kalau mereka dihukum mati. Wah, gila saudara ya. Ini pengakuan Paulus tentang kehidupan lamanya. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka. Aku paksa mereka menyangkal Tuhan. Bahkan dikatakan dengan kemarahan yang meluap-luap. Aku kejar mereka sampai ke kota-kota asing. Wah, saudara, ini Paulus menggambarkan dan dia tidak berlebihan. Itu yang dia lakukan. Dengan semangat yang menyala-nyala dia menyangka, dia membela imannya, dia menyangka dia melakukan agamanya dengan membasmi orang Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak bumbui. Paulus tidak tambah-tambahi. Paulus tidak membesar-besarkan. Itu realita. Nah, saudara, seringkali atau mungkin kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari, ketika orang bersaksi, ceritakan masa lalunya, dia bisa ceritakan masa lalunya itu panjang sekali gitu ya. Ya, bagaimana bobroknya hidupnya, belum lagi dia tambah-tambahi, padahal itu mungkin belum tentu benar juga ya, supaya orang itu terpesona. Bagaimana rusaknya saya dulu. Sudah 1 jam dia cerita, sudah itu dia cerita, lalu Tuhan mempertobatkan saya dan inilah saya hari ini. Terima kasih, sekian. Jadi yang dia cerita itu apa ya saudara ya? Masa lalunya yang berjubel-jubel ya. Tapi kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, Paulus cerita tentang masa lalunya cuma 2 ayat. Nanti kita lihat setelahnya itu yang lebih banyak. Nah, ini harusnya begitu Bapak Ibu. Kita tuh harusnya kalau cerita masa lalu kita tuh malu. Tidak bangga kita. Kita merasa kita adalah orang berdosa. Jangan kita bangga dengan masa lalu kita. Nah, jadi ketika Paulus menceritakan tentang masa lalunya, dia malu. Dia menyadari dia seorang pendosa. Dan itulah sebabnya dia tahu kalau dia bisa percaya Yesus, itu adalah sebuah anugerah. Dan ini kita masuk di conviction, saudara. Di bagian pengakuan ini, Paulus menceritakan pertobatannya. Ya, ayat 15. Namun pada waktu Allah telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya, di sini Paulus tidak cerita detail bagaimana dia bertobat. Kalau kita lihat kesaksiannya di depan Raja Agripa, dia ceritakan bagaimana dia dapat cahaya, ada suara begitu ya, dia ceritakan lebih jelas. Tapi bagian ini Paulus tidak menceritakan dengan detail. Nah, saudara, Paulus di sini menceritakan prinsip utama keselamatan di dalam Kristus. Ini kebiasaan Paulus, Bapak Ibu. Sebelum dia nasihati orang, dia nasihati jemaat, dia selalu bawa jemaat itu kepada prinsip kebenaran. Dan dia ceritakan bahwa bagaimana Allah telah memilih dia sejak dalam kandungan ibunya. Memanggilnya dalam anugerah. Nah Bapak Ibu, ini adalah pesan Injil yang konsisten di dalam Alkitab. Bahwa orang berdosa tidak akan pernah diselamatkan kalau Tuhan tidak ambil inisiatif. Itu pesan Injil. Kita orang berdosa tidak punya kemampuan, tidak punya jasa yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan itu terus menerus disampaikan oleh Alkitab. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa berusaha menutupi keberdosaannya dengan daun, Tuhan bikin apa?
binatang, disembelih. Dan itu adalah lambang pengorbanan Kristus. Yang nanti ribuan tahun kemudian, berabad-abad kemudian itu digenapi dalam Yesus. Tapi Tuhan sudah kasih lihat, bukan caramu untuk menyelamatkan dirimu. Bukan caramu untuk menutupi ketelanjanganmu. Saya yang punya cara. Dia sembelih binatang, kasih kulit untuk jadi pakaian. Saudara, kalau kita juga baca cerita Nuh. Saya dulu menyangka Nuh itu diselamatkan Tuhan karena dia itu orang benar. Dalam arti dia itu orang yang baik di tengah-tengah kalangan masyarakat yang dibasmi Tuhan itu. Hanya Nuh dengan keluarganya adalah orang baik. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, waktu dibilang Nuh adalah orang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah, di ayat sebelumnya ditulis begini, Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Jadi Nuh dapat kemurahan hati Tuhan dulu. Sehingga dia disebut sebagai orang benar. Sehingga dia bisa bergaul dengan Tuhan. Itu pesan yang jelas sekali Bapak Ibu. Nah, dulu saya pikir juga Abraham itu dipilih karena Abraham di antara keluarganya, dia ini orang yang baik. Orang yang menyembah Yahweh, menyembah Tuhan. Tapi saudara, kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 2 dan 3, dia bilang begini. Berfirmanlah Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nor tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Wow, berarti Abraham juga itu penyembah berhala. Saudara, waktu saya khotbahkan ini pernah ada satu jemaat atau orang yang chat saya, dia tidak terima kenapa Abraham disebut penyembah berhala. Dan saya bilang iya, di Alkitab yang ngomong begitu. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Karena pikiran kita, Abraham itu orang benar. Sehingga Tuhan pilih dia. Terbalik Bapak Ibu. Tuhan pilih dia. Dan Tuhan membenarkan dia. Nah saudara, jadi semua pesan keselamatan ini konsisten diajarkan di dalam Alkitab. Bahwa kita orang berdosa, tidak seorang pun bisa mencari Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak ada harapan untuk kita bisa selamat dari usaha kita, jasa kita sendiri. Kita semua berada di bawah murka Allah. Tetapi dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sejak di dalam kandungan ibu. Allah berkenan menyelamatkan kita dan itulah pesan Injil. Itulah kabar baik yang terus-menerus digaungkan di dalam Alkitab. Nah saudara, ini kita bisa melihat karya dari Allah Tritunggal. Keselamatan itu bukan one man show. Bukan hanya karya pribadi Yesus Kristus, bukan. Tetapi karya Allah Tritunggal. Saudara, kalau kita melihat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, itu Paulus jelaskan bagaimana Allah Tritunggal itu berperan, yaitu Bapa di dalam kasih-Nya dia telah memilih kita, menentukan kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan Yesus Kristus, Allah anak itu, mengeksekusi pelaksanaan pemilihan itu. Supaya pemilihan itu bisa terjadi. Dengan apa? Dia datang ke dalam dunia. Jadi yang datang ke dalam dunia itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yesus. Dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang naik ke sorga menjadi perantara bagi kita sampai selama-lamanya. Kemudian Allah Roh Kudus itu yang menggerakkan hati kita. Ini sudah pernah bahas ya di pengakuan iman rasuli. Menginsafkan kita akan dosa. Menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang menjadi materai. Sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah selama-lamanya. Saudara, kalau keselamatan kita dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Bukankah itu hal yang menguatkan saudara dan saya? Bahwa keselamatan kita sudah dikerjakan lalu dijamin oleh 3 pribadi Allah Tritunggal ini. 3 pribadi yang esa. Sehingga keselamatan kita tidak akan hilang. Keselamatan kita pasti di dalam Allah Tritunggal. Saudara, pesan inilah yang Paulus bilang. Coba lihat ya. Bandingkan latar belakangku dulu yang begitu rusak dengan sekarang saya. Ini tidak mungkin kerja manusia ini. Betul? Tidak mungkin. Mau harap itu para rasul khotbah sama saya bisa bertobat? No. Ini karya dari Allah Tritunggal.
Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan dan agama-agama lain. Ketika agama lain berusaha lakukan ini, lakukan itu supaya engkau berkenan kepada Allah. Injil bilang apa? Tidak ada yang bisa kau lakukan. Hanya Allah yang bisa mengerjakan semuanya itu sehingga engkau diselamatkan. Inilah pengakuan, pertobatan Paulus. Dan kemudian saudara, kita lihat setelahnya. Lalu setelahnya apa? Ayat 17 sampai 24. Dikatakan gini, saya tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang aku tuliskan kepadamu ini di hadapan Allah, aku tegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Nah Bapak Ibu, uniknya begini. Setelah Paulus bertobat, Paulus itu tidak pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu apa? Tempat pusatnya agama Yahudi dan di situ juga berkumpullah orang-orang Kristen mula-mula. Tapi Paulus tetap di Damsyik ceritanya. Kemudian dia pergi ke Arab, kemudian setelah itu dia ke Damsyik. Dia bilang 3 tahun kemudian baru saya pergi ke Yerusalem. Nah begini maksudnya Bapak Ibu. Sebenarnya mudah bagi Paulus itu cari popularitas. Betul ya? Karena apa? Dia baru bertobat, dia dikenal sebagai penganiaya, lalu dia pergi aja ke Yerusalem. Wah, saya sudah bertobat. Wah, ini mengagetkan. Lalu dia bisa jadi viral. Kalau ada sosmed gitu ya, zaman itu mungkin Paulus sudah langsung viral. Dia jadi selebgram pasti, jadi selebriti. Dan itu kan yang banyak terjadi sekarang Bapak Ibu. Ada selebriti yang baru bertobat, wah langsung dikasih mimbar. Ya, disuruh mi khotbah, disuruh mi kesaksian, tidak lama kemudian ada mi gelarnya pastor. Kapan sekolahnya? Dikasih mimbar untuk bawakan firman. Dan itu yang banyak orang suka. Orang mau dengar itu. Paulus tidak. Apa yang dilakukan? Nah, banyak penafsir setuju bahwa selama 3 tahun disitulah Paulus menerima penyataan wahyu dari Tuhan Yesus. Mengajar kepada dia doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran kekristenan yang penting. Sehingga Paulus bisa tulis surat. Perjanjian baru itu setengahnya saudara, Paulus yang tulis, betul ya? Ada 13 surat yang Paulus tulis. Kalau saudara percaya surat Ibrani juga ditulis oleh Paulus, ya berarti sudah ada 14. Surat-surat yang menjadi peneguhan doktrin-doktrin kekristenan. Dan apa yang Paulus tuliskan bukankah lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain? Dan itulah tujuan ketika Tuhan mempersiapkan Paulus. Saudara 3 tahun kemudian baru Paulus ke Yerusalem, itu pun dia katakan apa? Dia ketemu Petrus, nginap 15 hari di rumahnya. Bikin apa Bapak Ibu? Nah, penafsir setuju bahwa Paulus itu mencocokkan apa yang dia sudah terima dari Yesus dengan pengajaran para rasul. Dan klop, cocok, tidak ada yang salah. Luar biasa sekali saudara. Ini yang Paulus lakukan. Sehingga dia katakan apa? Dia berani untuk memberitakan Injil. Injil yang dia beritakan itu cocok dengan pengajaran para rasul. Injil yang dia beritakan itu valid. Sehingga tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah ini orang-orang ini loh. Yang pengajar palsu ini yang salah. Ini yang kurang ajar ini. Jadi ini caranya Paulus mau menjelaskan kerasulannya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau baca lagi pasal 2, Paulus cerita 14 tahun kemudian baru dia pergi lagi ke Yerusalem. Nah itu kalau kita sinkronkan dengan Kisah Rasul 15, itu adalah konsili atau sidang pertama gereja mula-mula ya. Bahasnya apa? Orang Kristen yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi itu harus disunat atau tidak. Nah gitu, itu pembahasannya. Harus ikut hukum Taurat atau tidak. Nah Paulus memberikan argumentasi ya, di situ mereka diskusi. Nah akhirnya diputuskan orang Kristen yang bukan Yahudi tidak perlu disunat.
Tidak perlu melakukan hukum Taurat. Mereka harus tetap menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan cemar. Nah, saudara bisa lihat nanti itu di Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, saudara, jadi di bagian afternya ini, Paulus banyak cerita tentang kehidupannya. Dia cerita tentang banyaknya perubahan kuasa Injil yang mengubah hidupnya, mengubah pemahamannya, mengubah sikapnya, mengubah motivasinya. Nah, ini saya bilang 3 ya, 3 orto. Bukan ortopedi Bapak Ibu ya. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Nah, sama-sama kita bilang ya Bapak Ibu ya. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Jadi pemahaman yang benar, perilaku yang benar, motivasi yang benar. Nah, ini saudara yang harusnya bertumbuh bersama-sama di dalam pribadi anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kuasa Injil. Nah, saudara, kenapa Paulus itu harus dibenerin dulu pemahamannya? Bayangkan Bapak Ibu ya, Paulus yang dikatakan apa? Dia itu bertumbuh sebagai orang Farisi, bertahun-tahun belajar hukum Taurat. Kalau nggak dibenerin dulu pemahamannya, ya dia sama nanti dengan guru-guru palsu. Betul kan? Campurkan Yesus plus hukum Taurat. Nah, ini pemahamannya perlu sekali dibenerin dulu. Nah, itulah sebabnya Paulus perlu memahami pembenaran dalam hal pemahamannya. Nah, kita juga orang Kristen begitu Bapak Ibu. Kita ini bertumbuh dengan banyak mitos, betul ya? Ajaran orang tua, mungkin nenek-nenek tua kita. Waktu jadi Kristen, ada-ada saja tuh tak campur-campur . Jangan kita buka toko hari Selasa. Kenapa? Nanti salah-salah. Ya, saya bingung kenapa orang tidak mau buka toko hari Selasa. Kenapa? Nanti salah-salah. Astaga, dari mana lagi itu? Ada percaya hari baik, masih ada lagi percaya ini jangan menghadap begini-begini. Saudara bayangkan ya, kita bertumbuh dengan pemahaman itu, lalu kita campur-campur dengan kekristenan. Orang Kristen, kita harus dibenerin dulu pemahaman kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kalau kita lihat dengan zaman sekarang, orang itu hanya dengan modal handphone bisa mengajar. Betul? Bisa memberitahu saja bagaimana pengajaran ini, mau semaunya saja. Dia tafsirkan Alkitab lah, lalu kita kalau tidak punya pemahaman yang benar, silakan kita terima semua. Wow. Ini saudara kalau saya mau bicara tentang pengajaran ya, itu banyak sekali berjubel-jubel lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, YouTube. Lalu kita share-share lagi ke orang, kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah, kita ini orang Kristen kalau tidak punya pemahaman yang benar, cilaka kita. Nah, saudara, makanya saya berharap ya jemaat di sini tidak punya pikiran begini. Aduh, jangan terlalu susah-susah kalau bahas Alkitab. Ya, kalau khotbah jangan eksposisi. Susah, mengantuk kita. Khotbah yang lucu-lucu mau saja, yang praktis-praktis supaya kita gampang mengerti. Yang penting kita ini orang Kristen, hatinya tulus saja, gitu ya. Yang penting kita ini jadi orang baik saja, Bapak Ibu. Kita ini bisa tulus tanpa melakukan atau pemahamannya yang benar. Betul enggak? Anak dikasih PR, orang tua yang kerjain, mamanya yang kerjain. Dengan hati yang tulus mamanya kerjain gitu loh. Tapi benar enggak Bapak Ibu? Ya salah lah. Banyak orang bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Tapi pemahamannya salah. Supaya saya diberkati. Supaya tokoku lancar semua. Supaya anak-anakku masa depannya baik. Saya mau melayani Tuhan. Hah? Begitukah? Saudara, kenapa pentingnya kita perlu punya pemahaman yang benar? Supaya dengan pemahaman yang benar itulah akan melahirkan perilaku yang benar, motivasi yang benar. Nah, saudara, bukan hanya pemahaman, jelas sekali kuasa Injil juga mengubah perilaku, mengubah motivasi Paulus. Kita melihat Bapak Ibu ya di akhir dari pembacaan kita, orang tahu bahwa dia yang dulu pernah menganiaya jemaat, sekarang dia mati-matian bela iman yang dulu dia mau binasakan. Lalu mereka memuliakan Allah karena Paulus. Saudara, menarik sekali dan indah sekali perubahan hidup Paulus. Paulus yang dulu dikenal sebagai orang yang begitu bengis, kasar, tapi ketika dia menjadi gembala, dia bisa menjadi gembala yang penuh kasih,
penuh hikmat, penuh kesabaran. Dia tetap tegas tapi juga tetap mengasihi. Jemaatnya yang nakal-nakal dia marahin. Tapi dia juga kasihi mereka. Dan itu perubahan yang sangat jelas yang dia perlihatkan. Paulus bilang apa? Saya tidak cari kesenangan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Injil itu bukan hanya sekedar informasi. Injil itu adalah sebuah kuasa yang mengubah hati kita. Mengubah identitas kita. Mengubah arah hidup kita. Jadi saudara jangan pernah kita meragukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya begini nih. Memang dari lahir, saya dari perut begini memang sifatku. Tidak ada yang bisa ubah saya. Salah Bapak Ibu. Ketika kita mau membiarkan kuasa Injil itu mengubah hidup kita. Maka kita yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita akan belajar tunduk kepada pimpinan Tuhan. Terus menerus setiap hari, setiap saat. Jemaat, berilah diri kita untuk terus menerus dibentuk, ditransformasi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau mau tahu apakah kita sudah mengalami perubahan, transformasi, kita tanya saja orang-orang yang terdekat kita. Suami atau istri, anak atau orang tua, atau teman kita yang terdekat. Kau lihat hidupku bagaimana? Sudah berubah tidak dari dulu dengan sekarang? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa banyak transformasi yang kita biarkan Tuhan, izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Saudara Timotius dalam nasihat yang dia terima dari Paulus sebagai seorang gembala muda. Paulus bilang begini, awasi dirimu sendiri, awasi juga ajaranmu. Bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang mendengarkan engkau. Jadi dua selalu saudara ya. Kalau tadi tambahkan 3 dengan ortopati. Awasi ajaranmu, awasi hidupmu. Dan itu harusnya kita bawa. Awasi pemahaman kita, awasi perilaku kita, awasi motivasi kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mengutip Jevon Ghazali dalam bukunya Memahami dan Menghidupi Injil. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita baca. Keliatankah? Aduh minta maaf ya agak kabur ya saudara ya. Yang bisa baca sama-sama baca dengan saya. Ketika kuasa Injil menyentuh hidup kita, maka seluruh aspek kehidupan kita diubahkan secara menyeluruh. Mulai dari hati kita, apa yang kita kejar dan kita dambakan. Perasaan kita, apa yang membuat kita bersuka dan berduka. Pikiran kita, apa yang memenuhi kepala kita. Kehendak kita, apa yang ingin kita lakukan. Dan tentunya perilaku kita, apa yang tubuh fisik kita ini lakukan. Dan inilah dampak dari Injil itu saudara. Mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dan ini menjadi pertanyaan yang reflektif, pertanyaan yang kita renungkan. Nanti saya akan kasih juga yang bisa saudara sharingkan di dalam kelompok Bapak Ibu Saudara. Saudara mari kita bertanya, selama ini kita berdoa, apa isi doa kita? Apakah hanya sekedar semua tentang saya, keluargaku, masa depan anakku, tokoku? Tidak salah sih kita doa itu. Tapi apakah hanya itu? Tapi apakah kita juga berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dinyatakan? Saudara, apakah tujuan hidup kita? Apakah itu hanya penuh dengan ambisi pribadi? Ataukah untuk kerajaan Allah? Apa yang membuat kita berduka? Apakah itu karena masalah kesengsaraan hidup? Ataukah kita berduka karena dosa? Atau akibat dosa di dunia ini? Kita berduka dengan kejahatan, kita berduka dengan korupsi yang dilakukan, ketidakadilan yang terjadi. Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita bersyukur? Apakah hanya materi? Apakah hanya ketika apa yang kita harapkan itu terjadi? Apakah karena semuanya lancar? Ataukah juga karena Injil diberitakan? Karena kasih Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
Saya mau kesaksian sedikit tentang apa yang kami alami. Ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah hampir setahun, suami saya itu ditipu sama pegawainya, ya, puluhan, puluhan juta. Jadi pegawainya ini adalah orang yang memegang kas, jadi istilahnya kasir begitu saudara ya. Dan akhirnya kedapatan, dia memainkan nota, dia ya begitulah, dia ambil dan jumlahnya cukup banyak. Ketika suami saya audit semua, baru ketahuan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu secara manusia kita itu marah ya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ditipu bahkan oleh orang yang kita percaya. Tapi ketika kami sharing ya, kami diskusi, kami membahas tentang hal itu. Satu hal yang menarik dan itu yang saya belajar juga dari suamiku. Dan saya juga belajar dia. Saudara dia bilang begini, dulu waktu beberapa tahun yang lalu dia itu pernah tidak bisa tidur dan itu entah kenapa. Dia selalu terbangun jam 2, jam 3 subuh dan dia tidak bisa tidur lagi. Setelah dia coba, dia selidiki ternyata dia itu penuh dengan kekhawatiran. Banyak hal dia khawatirkan, masa depan anak-anak, bagaimana masa depan pekerjaan dan semuanya. Tapi dia cerita, dia kesaksian bahwa ketika dia belajar lagi tentang firman Tuhan, tentang Injil, bagaimana Tuhan memangkas setiap berhala dalam hatinya. Dan itu proses saudara ya, lama Tuhan tolong dia, Tuhan proses dia. Akhirnya dia bilang begini, saya tidak tahu kenapa, setelah saya belajar banyak tentang Injil kasih karunia Tuhan, saya sudah bisa melepaskan kekhawatiran saya. Bahkan ketika uangnya hilang ini ya, diambil sama pegawainya, dia bilang, saya kok merasa tidak terlalu terbebani begitu ya. Dia tetap bisa tidur, dia tidak merasa kehilangan. Padahal dulu sebenarnya dia bilangnya seandainya dulu saya pasti kejar itu orang, saya pasti marah luar biasa. Dan saya merasa sangat kehilangan karena itu uang yang dalam jumlah banyak. Tapi akhirnya kami belajar bersama bahwa ya setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, Tuhan itu pakai untuk apa? Mengorek berhala kita, membuang berhala kita. Dan supaya kita itu diarahkan kembali, siapa yang terbesar dalam hidup kita? Hati kita itu terikat pada siapa? Uangkah? Ambisikah? Atau kepada Kristus? Dan jemaat, ketika kita membiarkan Tuhan terus menerus mentransformasi hidup kita. Kuasa Injil itu mentransformasi hidup kita. Percayalah. Cara pandang kita, hati kita itu akan diarahkan kepada Kristus. Seperti lensa Injil menolong kita untuk melihat kehidupan lebih benar. Dan Injil itu juga mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai seorang manusia yang berdosa, jatuh bangun kami menjalani panggilan sebagai seorang anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur kuasa Injil kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Allah Tritunggal senantiasa beserta dengan kami, kuat memegang kami. Ketika kami jatuh, Tuhan Kau bersama dengan kami, mengangkat kami kembali. Ketika kami berada di atas, Tuhan Engkau mengarahkan kami hanya terus menengadah kepada Engkau. Tuhan kami bersyukur, Injil-Mu bukan hanya sekedar informasi tentang keselamatan, tetapi Injil-Mu memiliki kuasa untuk mengubah hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Kami rindu kuasa Injil itu terus-menerus mengubah hidup kami. Pikiran kami, pemahaman kami, perilaku kami, kehendak kami, motivasi kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, agar kami terus menggunakan Injil sebagai lensa kehidupan kami. Dan kami meminta Injil itu mengubah hidup kami setiap hari, setiap saat. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran dari surat Galatia ini yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani panggilan kami sebagai seorang anak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.